Saudara, kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Mereka meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam peristiwa kematian Daru. Pihak keluarga diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan akhirnya muncul ke publik setelah polisi menyatakan anaknya tewas di Lakban tanpa ada keterlibatan pihak lain. Ayah almarhum Daru bahkan meminta bantuan Presiden Prabowo untuk mengusut kembali misteri kematian anaknya. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Ayah Arya Daru, Subaryono, yakin anaknya meninggal secara tidak wajar. Kami diuji bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam, kemudian merenung-renung. Pihak keluarga yang tidak puas atas temuan polisi menunjuk kuasa hukum untuk mengawal kasus kematian Daru. Kuasa hukum keluarga Daru, Nikolai Aprilindo, menyebut ada sejumlah kecurigaan yang membuat keluarga yakin ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Kalau kematian ya, itu dengan diplastik dulu wajahnya, kemudian dilakban sedemikian rupa, ya, itu tidak mungkin almarhum bisa melakukan sendiri. Bagi kami, ini adalah tangan-tangan profesional yang melakukan. Adapun yang dikatakan tidak ada sidik jari dan sebagainya, sekarang kejahatan itu bisa memakai sarung tangan. Sebelumnya, hasil penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru telah diungkapkan Polda Metro Jaya pada akhir Juli lalu. Polisi menyebut tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Daru. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan kaget setelah akun Instagram dan WhatsApp almarhum yang mendadak aktif. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan keluarga Arya, yakni akun Instagram yang terlihat aktif dan WhatsApp yang masih menerima pesan dari istri Arya. Sementara hingga akhir penyelidikan polisi pada Juli lalu, polisi tak menemukan keberadaan ponsel Arya Daru. Keluarga meminta polisi mendalami sejumlah temuan kejanggalan ini. Untuk WA, itu ketika jam 10 pagi, tanggal 9 Juli, itu istrinya mencoba mengirim pesan singkat lewat WhatsApp, ternyata centang 2. Kemudian untuk Instagram pada tanggal 14 Agustus 2025 ini, kembali dibuka Instagramnya oleh keluarga, ternyata on Instagram itu. Namun setelah itu dicoba lagi sekali, off, menghilang. Nah, ini menjadi kejanggalan yang tidak masuk di dalam akal sehat ketika kami mendapatkan informasi dari konvers yang dilakukan oleh Polda bahwa HP-nya hilang. Sementara itu, saudara, ayah kandung Arya Daru bersama kuasa hukum keluarga muncul ke publik dan mengungkap adanya amplop misterius yang dikirim 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Kompolnas yang kami cuplik dari program Kompas Petang bilang telah mendampingi keluarga almarhum Arya Daru untuk menyerahkan amplop misterius tersebut ke Polda Metro Jaya pada 22 Juli. Sudah disampaikan tadi bahwa amplop coklat itu sudah diserahkan ke Kompolnas.
Betul, amplop coklat itu yang berisi gabus, ada bentuk warna putih, berbentuk hati, berbentuk bunga Kamboja, sudah diterima oleh Kompolnas. Iya, terima kasih Cynthia. Kalau Kompolnas kan bertemu dengan pihak istri dan keluarga di DIY tanggal 20 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Kompolnas menerima penjelasan, salah satu penjelasan yang diterima dari Kompolnas sebagai bentuk informasi, ya bisa juga sebagai fakta, tapi apakah fakta itu punya nilai koherensi terhadap peristiwa? Kompolnas pada waktu itu tidak bisa memberikan penilaian, tapi ada informasi yang itu diduga fakta, ada seseorang setelah malam hari setelah pemakaman, ada seseorang yang mengantarkan paket amplop berwarna coklat. Itu di mana sekarang? Apakah ada di Kompolnas? Styrofoam. Kompolnas tentu bukan penyelidik, Kompolnas adalah pengawas fungsional. Tentu menyarankan kepada pihak keluarga sebaiknya diserahkan kepada penyelidik. Oke, artinya kami konfirmasi amplop coklat itu tidak berada di Kompolnas saat ini ya? Tanggal 22 Juli 2025, dalam laporan tim, amplop tersebut diserahkan kepada Polda Metro Jaya didampingi tim Kompolnas. Kompolnas tidak menerima karena Kompolnas bukan penyelidik. Oke, artinya kami konfirmasi bahwa amplop coklat itu tidak berada di Kompolnas dan saat ini berada di Polda Metro Jaya. Kompolnas sendiri artinya kan sudah mengetahui bahwa ada amplop coklat misterius yang diserahkan ataupun diterima oleh asisten rumah tangga oleh orang yang tak dikenal. Dugaan atau pengawasan Kompolnas seperti apa untuk meminta penyelidik Polda Metro Jaya mengungkap maksud dan tujuan dari amplop ataupun pesan ini? Tentu apapun yang terkait dengan adanya fakta-fakta, apakah fakta-fakta itu, apalagi ini kan fakta, dugaan amplop coklat itu kan berasal dari pihak keluarga. Ada seseorang yang mengirim paket, apakah itu punya hubungan, punya nilai koherensi dalam bahasa hukumnya terhadap peristiwa kematian almarhum, tentunya penyelidik melakukan pendalaman. Apakah ini punya fakta-fakta yang bisa memberikan, katakanlah ini, petunjuk ataupun bukti-bukti. Ini tentu sekali lagi ada pada kewenangan penyelidik. Hanya bagaimana biasanya hal-hal seperti ini apa sih yang bisa disimpulkan, apakah pesan atau hal lain menurut Kompolnas sendiri? Ya tentu tidak biasanya, Pak. Teknik penyelidikan kan terkait dengan peristiwa yang akan ditemukan, kalau itu dugaan pembunuhan atau bukan dugaan pembunuhan, fakta-fakta apabila itu punya hubungan dipastikan pasti itu tidak dikesampingkan. Nah, kalau itu dikesampingkan maka tentu itu patut dipertanyakan. Oleh karena itu ini memang perlu ditanyakan kembali. Apalagi pihak keluarga sekarang telah memberikan kuasa hukum. Bagaimana hubungan dengan amplop coklat itu dengan serangkaian fakta-fakta yang kemudian telah disimpulkan oleh penyelidik. Keluarga diplomat Kemlu Arya Daru mengungkap kejanggalan kematian Arya, salah satunya amplop misterius yang diterima keluarga 1 hari setelah almarhum dimakamkan, yang tentunya sudah diserahkan ke polisi. Kita akan membahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat siang Prof. Jamin, ada Bella di studio. Ya, selamat siang Mbak Bella, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Prof. Prof, ini keluarga menemukan dan melaporkan sejumlah kejanggalan terkait kematian Arya Daru. Dari amplop misterius yang tadi sudah dibahas dan juga ada WA dan media sosial Arya yang tiba-tiba aktif kembali. Padahal informasinya adalah ponselnya dinyatakan hilang. Apakah ini jadi cukup kuat untuk polisi kembali meneruskan penyelidikan ini? Ya, tentu karena ini baru dalam tahap penyelidikan, maka semua
alat bukti dan semua barang bukti yang terkait ada indikasi yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti adanya suatu peristiwa pidana, ini harus diterima sama penyelidik. Dan penyelidik belum menetapkan ini sebagai pemberhentian penyelidikan karena tidak ada SK, ya, SK pemberhentian penyelidikan tidak ada. Sehingga selayaknya saya kira para penasihat hukum daripada korban juga ini bisa langsung mendatangi tim penyelidik untuk menyerahkan. Tadi sudah sekilas ya kita cuplikan tadi, didampingi Kompolnas sudah menyerahkan amplop yang berisi terkait dengan indikasi bahwasannya ada orang tertentu dan orang itu harusnya dipanggil siapa, di mana, kapan. Nah, itu saksi-saksinya. Dan juga terkait dengan WA, saya kira dengan teknologi yang kita miliki pada saat ini tidak cukup sulit ya bagi penyelidik untuk bisa meminta bantuan daripada tim forensik digital menelusuri dari mana handphone itu, kapan ada dan bagaimana keberadaan handphone. Saya kira tidak sulit sehingga tadi disampaikan ada pihak lain yang menemukan atau mengaktifkan, tinggal kita telusuri dan kita jadikan saksi. Nah, jadi ada keterbukaan dan transparansi terkait kasus ini, tidak menjadi kasus yang penasaran bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Saya sangat setuju tadi ya yang disampaikan oleh keluarga dan juga pengacara. Ini adalah kematian yang janggal, ya, kematian yang tidak seperti normalnya manusia bunuh diri, sehingga upaya terhadap penyelesaian kasus ini juga tidak begitu jangan terlalu cepat. Jadi harus didasarkan kepada bukti yang valid, kita setuju, tetapi juga menerima masukan-masukan untuk membuktikan kebenaran apakah benar ini tidak ada unsur pidana karena dia menyelesaikan, tidak ada pihak lain yang terlibat atas kematiannya, atau memang ada pihak lain yang terlibat atas kematian tapi dilakukan oleh profesional yang sangat rapi, sangat bagus sehingga sulit bagi penyelidik untuk bisa menemukannya. Begitu Mbak Bella. Prof Jamin, sebelumnya polisi mengatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam meninggalnya Arya Daru. Tapi kemudian polisi juga tidak mengatakan bahwa penyelidikan belum ditutup. Apakah memang sebenarnya polisi juga sudah menduga-duga ada kemungkinan pihak-pihak lain yang profesional yang terlibat dalam kematian Arya Daru? Ya, kalau dalam konteks kematian seseorang yang tidak wajar, yang sulit untuk pembuktiannya apakah memang karena bunuh diri atau karena dilakukan oleh pihak lain, maka sudah sepantasnya memang penyelidik tidak cepat-cepat untuk menutup kasus ini, begitu. Karena kemungkinan besarnya ada pihak lain juga yang belum terdeteksi, belum bisa ditelusuri, sehingga saya kira untuk membuka kasus ini lebih lanjut sekarang terbuka lebar kemungkinan asalkan keluarga dan penasihat hukum bisa membantu. Saya sudah sampaikan kalau kita di negara-negara seperti Amerika Serikat, mereka bisa melakukan sewa atau membayar penyidik private investigator. Nah, private investigator ini terkadang bisa lebih canggih daripada penyidik aslinya, sehingga dia bisa membantu untuk menemukan siapa pembunuhnya kalau memang itu ada pihak lain yang terlibat, begitu. Jadi dan harus diterima oleh penyidik state ya untuk itu. Jadi Indonesia saya kira ada beberapa private investigator yang saya kira bisa digunakan untuk menemukan keberadaan kalau benar ini adalah ada pihak lain yang terlibat, begitu Mbak Bella. Prof Jamin, ini keluarga juga minta gelar rekonstruksi dan otopsi ulang. Apakah hal ini perlu dilakukan, Prof? Kita yang bernegara ini harus mengakomodir, saya kira ya, semua apa yang diharapkan bisa membuktikan adanya suatu perbuatan. Tetapi tata cara mengakomodir permohonan tersebut tentu kembali lagi atas kewenangan dari pihak berwajib, aparat penegak hukum, dengan berbagai pertimbangan tentunya yang ada pada mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau hal itu merupakan suatu hal yang mendesak,
dan dapat membuktikan adanya bukti yang cukup keterlibatan pihak lain, tidak ada salahnya untuk diakomodir begitu. Karena instrumen pemerintah juga cukup untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana pertimbangan pimpinan dalam hal ini, pimpinan dalam proses penyelidikan ini memandang ini apakah bisa dilakukan atau tidak. Saya khawatir juga mereka berpikir mengenai anggaran, ya, personil. Nah, itu yang menjadi dasar pertimbangan saya kira yang bisa menjadi dasar dikabulkan atau tidak. Tapi menurut saya kalau memang sudah cukup valid keberadaan kemungkinannya bisa dilakukan otopsi yang bisa membuktikan ada pihak lain yang terlibat, dan apa yang sudah dilakukan kurang cukup ya, kemarin yang sudah dilakukan terhadap korban kurang cukup, maka yang belum itulah yang menjadi dasar permohonan kiranya. Tapi kalau yang sudah dilakukan saya kira kemungkinan besar untuk bisa diulang lagi kecil kemungkinan begitu Mbak Bella. Prof Yamin, dari sejumlah fakta yang sudah ditemukan polisi, apa saja yang perlu diinventarisasi? Tentu kecurigaan tadi penasihat hukum kita patut hampir sama lah ya. Tidak ada kemungkinan orang menghabisi nyawanya dengan cara melakban, memplastiki dirinya dan lalu seperti itu. Kemungkinannya ada pihak lain, tapi tadi dikatakan pihak-pihak yang profesional sehingga sidik jari dan jejaknya sulit untuk bisa ditemukan. Nah, hal inilah yang tentu lebih lanjut didalami ya, terkait dengan video juga dan keterlibatan istrinya tentu ya. Apakah benar, apakah ada komunikasi dengan pihak lain terhadap istrinya, bukan hanya kepada korban yang bisa mengarah ada indikasinya korban melakukan tindak pidana itu atau ada pihak lain yang melakukan tindak pidana itu. Saya kira segala hal yang terkait yang sangat bisa dimungkinkan untuk mencari dan menjelas kasus ini bisa dilakukan Mbak Bella begitu. Termasuk juga mencari informasi atau keterangan tambahan dari dua saksi yang katanya terakhir bersama dengan Arya Daru? Ya tentu, itu sangat, kalau belum pernah diperiksa harus diperiksa lagi, termasuk istrinya dan teman-teman istrinya yang pernah berkomunikasi dengan istrinya, itu juga harus diperiksa begitu. Baik, terima kasih atas obrolan di siang hari ini, Prof Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bella. Informasi usai jeda saudara, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah berbondong-bondong ikut serta dalam aksi kirim ribuan surat ke KPK. Surat berisi tentang desakan untuk memeriksa Bupati Pati.